Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siswa-siswi kelas 7. Berjumpa kembali di video pembelajaran kita yang ketiga, yang mana kita sudah sampai pada materi teks cerita fantasi. Untuk itu, Pak Guru harap kalian bisa menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, karena di akhir nanti pun ada juga penjelasan tentang tugas. Baik, kita saksikan bersama-sama. Untuk kompetensi dasar teks cerita fantasi ini adalah 3.3 dan 3.4 untuk pengetahuannya, kemudian untuk keterampilannya yaitu kompetensi dasar 4.3 dan 4.4. Baik, untuk video kali ini kita akan belajar tentang pengertian teks cerita fantasi, kemudian ciri-ciri teks cerita fantasi, kemudian jenis-jenis teks cerita fantasi, unsur-unsur teks cerita fantasi, dan tentu saja struktur teks cerita fantasi. Baik, anak-anak yang Pak Guru cintai, kita mulai dari pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah sebuah cerita khayalan, imajinasi, karangan, dan angan-angan dari penulisnya. Sebagai contoh adalah cerita tentang Harry Potter. Kemudian ada lagi kalau di televisi itu adalah Doraemon. Nah, di situ adalah contoh-contoh cerita fantasi, yaitu berupa cerita khayal, imajinasi, karangan, dan angan-angan dari penulisnya. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri umum cerita fantasi. Ciri umum yang pertama, ide ceritanya yang terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi dengan realitas atau kehidupan nyata, dengan tema cerita magic, supranatural, atau futuristik. Ciri umum yang kedua yaitu adalah terdapat keanehan, misterius, dan keajaiban. Sedangkan ciri umum yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar, lintas waktu dan ruang. Selanjutnya, memiliki tokoh yang unik atau memiliki kesaktian. Kemudian ciri umum selanjutnya yaitu adalah bersifat fiksi, bukan kejadian yang nyata. Kemudian ciri umum yang selanjutnya yaitu adalah bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan ragam percakapan, bukan menggunakan bahasa formal. Kita masuk pada jenis-jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata itu ada fantasi total, yang mana maknanya fantasi total itu semua yang terdapat dalam cerita tersebut tidak ada dalam dunia nyata. Ya, berarti bersifat fantasi, ya, tidak ada di dalam dunia nyata, total, keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu adalah fantasi irisan, yang mana fantasi irisan menggunakan nama tempat atau peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Ya, jadi ada dua, berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Teks cerita fantasi itu dibagi menjadi dua, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Kemudian berdasarkan latar cerita, teks cerita fantasi itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, latar sezaman, berarti latar yang digunakan adalah satu masa. Kemudian yang kedua adalah latar lintas waktu, berarti cerita fantasi menggunakan dua latar yang berbeda. Selanjutnya kita masuk unsur-unsur cerita fantasi. Nah, apa saja unsur-unsur cerita fantasi? Yang pertama adanya tema.
Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari cerita. Yang kedua, adanya alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Yang ketiga, adanya penokohan. Ya, penokohan ini adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Lanjutnya, adanya sudut pandang atau point of view. Adalah posisi pengarang dalam cerita, yaitu sebagai orang pertama atau orang ketiga. Biasanya kalau orang pertama ini biasa menyebut dengan dirinya yaitu dengan saya atau aku. Kemudian kalau sebagai orang ketiga biasanya menyebut dengan nama, kemudian ia atau dia itu. Selanjutnya adalah adanya gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas bahasa yang digunakan pengarang dalam karyanya. Dan yang terakhir, unsur cerita fantasi yang terakhir yaitu adanya amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, kita masuk pada struktur teks cerita fantasi. Ya. Struktur teks cerita fantasi, ya, secara gambaran besarnya itu terdapat ada 3. Ya. Yang pertama adanya orientasi, ya, diingat. Yang pertama orientasi, yang mana orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh, ya, pelakunya, kemudian latar, tempat terjadinya peristiwa tersebut, kemudian watak tokohnya, ya, kemudian konfliknya, ya, itu adanya pada orientasi, ya, berupa pengenalan terlebih dahulu. Kemudian struktur teks yang kedua yaitu adanya komplikasi, yang mana komplikasi ini biasanya berisi hubungan sebab akibat, yang mana sehingga muncul sebuah masalah hingga masalah itu memuncak. Jadi komplikasi ini mulai munculnya permasalahan yang terdapat pada cerita tersebut, kemudian, ya, muncul kemudian memuncak, ya, itu terdapat pada bagian komplikasi. Kemudian yang ketiga adanya resolusi, yaitu berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi di bagian komplikasi tadi. Jadi sudah ada penyelesaian masalah, ya. Jadi struktur teks cerita fantasi itu gambaran besarnya ada 3: orientasi, komplikasi, resolusi. Tapi biasanya ada juga di akhir teks cerita fantasi itu adanya penutup, ya. Penutup ini bisa berupa happy ending atau sad ending. Kalau happy ending itu adalah cerita tersebut berakhir dengan bahagia. Sedangkan kalau sad ending yaitu cerita tersebut berakhir dengan menyedihkan. Biasanya berupa kematian, ya, bisa kehilangan, ya, seperti itu. Ya, kita masuk pada tugas, ya. Tugas di sini untuk yang daring, ya, tugasnya sudah Pak Guru buat, yang mana bisa dilihat linknya seperti ini, ya, bit.ly/7 bindo, ya, garis strip AC, yang mana nanti tugas itu terdiri atas 4 soal, ya, 4 soal, yang mana soalnya itu diambil dari materi yang telah dijelaskan di awal tadi, ya. Jadi nanti akan dibagikan linknya di grup WA atau kalian bisa menulis langsung ini, ya, linknya seperti ini. Kalian bisa buka browsernya, diketik saja, ya, http://bit.ly/7 bindo strip AC. Nah, ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kalau kurang jelas silahkan tanyakan di grup, jangan sungkan-sungkan. Terima kasih, Pak Guru akhiri, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.